Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fadia, NIM 2021 06 Saya dari semester 3C. Saya ditugaskan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Mila Septian Haryati MED. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan atau memberi pembahasan tentang makalah kelompok 4 yaitu gratifikasi secara individu. Mari kita simak bersama pembahasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang gratifikasi secara rinci maupun detail. Sebelum itu, kita harus mengenal apa sih gratifikasi itu. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, sering juga disebut suap terselubung, pegawai negeri atau penyelenggara negara, PN atau PN. Yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Di sini saya akan membahas 8 metode. Metode pertama adalah pengertian gratifikasi menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian UU, Undang-Undang. Yang kedua, ketentuan gratifikasi. Yang ketiga, pelaporan gratifikasi. Yang keempat, tata cara pelaporan gratifikasi. Yang kelima, contoh kasus gratifikasi. Yang keenam, himbauan pimpinan KPK terkait gratifikasi. Yang ketujuh, program pengendalian Kementerian Keuangan. Yang kedelapan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian gratifikasi menurut KBBI atau UU. Yang pertama adalah pengertian gratifikasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, Kemenked, gratifikasi pada dasarnya suap terselubung atau suap yang tertunda baik penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang terbiasa menerima gratifikasi lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi dalam bentuk suap, pemerasan, dan lainnya. Oleh karena itu, gratifikasi sering dianggap sebagai akar korupsi. Yang kedua, pengertian gratifikasi menurut Undang-Undang. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian sekaitan dengan gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12C Ayat 1. Metode kedua, ketentuan gratifikasi. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Metode yang ketiga, pelaporan gratifikasi. Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan negara lainnya, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. Yang keempat, gubernur. Yang kelima, hakim. Metode keempat, tata cara pelaporan gratifikasi. Yaitu penerimaan gratifikasi wajib melaporkan penerimanya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi itu diterima. Yang kedua, laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Yang ketiga, formulir sebagaimana huruf B sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lengkap penerimaan dan pemberi gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi. Metode 5. Contoh kasus gratifikasi. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahan. Yang kedua, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Yang ketiga, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara gratis. Yang keempat, bagi pejabat untuk membeli barang dari rekan. Pemberian potongan harga khusus pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan kepada pejabat. Metode ke-6. Himbauan pimpinan terkait gratifikasi. Yaitu tidak menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya yang sesuai pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kedua, membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, good government dan good corporate governance. Melaporkan setiap penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Ketujuh, program pengendalian Kementerian Keuangan. Setiap pegawai kementerian dilarang menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Yang kedua, setiap pegawai kementerian wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kecuali sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepemimpinan KPK nomor B 143/01 dibagi 13/01 di garing 2013
tanggal 21 Januari 2013. Yang ketiga, untuk kepentingan transmasi, setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan kepada atasan langsung. Yang kelima, yang keempat, penerimaan gratifikasi selain angka 2 wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Yang kelima, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan gratifikasi dapat diakses di www.kpk.go.id atau garing gratifikasi. Yang kedelapan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, yaitu diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau raba, voucher, poin, reward, atau souvenir yang berlaku secara umum tidak terkait dengan kedinasan. Diperoleh karena prestasi akademik atau non-akademik, kejuaraan atau perlombaan, kompetensi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Diperoleh dengan keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dari kode etik pegawai, dan izin tertulis dari atasan langsung. Diperoleh dari hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi. Sekian dan terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.